لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الأرواح سيد الوجود سيد القومين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والمهد خليفته وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Salam atas engkau wahai baginda Rasulullah. Jazallahu anka ya sayyidina ya Rasulullah. Semoga Allah menempatkan engkau dengan maqam tertinggi wahai baginda Rasulullah. Jemaah yang dicintai Allah, Allah hanya memandang ke dalam qalb. Jika kita ingin dipandang oleh seseorang yang cantik, yang gagah, maka wajah ini dibaguskan, wajah ini dicuci. Mungkin sebagian orang dia berdaki, bajunya juga dibaguskan, dibersihkan, perlu disetrika, bahkan jika perlu dibeli yang baru, karena ingin dipandang. Khawatir jika dekat bau, maka kita beli deodoran, kita pakai parfum, supaya yang duduk bersama kita merasa nyaman. Jika kepada makhluk kita seperti itu, ingin dipandang wajahnya, kita bersihkan wajahnya. Jika ingin bertemu seseorang spesial, kita baguskan baju. Kenapa ketika ingin bertemu Allah tidak membaguskan qalbu? Kalau kita habis makan coklat atau makan yang berkuah, ada kotoran yang mulut kita lakukan. Benar? Berani ketemu seseorang tanpa lap? Jika kita tidak berani bertemu seorang makhluk sebelum membersihkan wajah, kenapa engkau berani datang kepada Allah sebelum membersihkan qalbu? Nekat kita bertuhan. Itu sebabnya kita ditolak di pintu. Bab menuju Allah itu menolak kita. Jangankan kehadiran Allah, hadir di masjid dalam keadaan tidak suci, berani? Tidak berani. Maka ada seorang salik, seorang murid, seorang yang mencari ridha Allah. Meskipun tidak ada yang tahu, janganlah kentut di dalam masjid, kecuali sudah penyakit, tidak bisa tahan kentut. Bapak Ibu sahabat saudara yang dimakan Allah, ikhwan akhwat fillah, di dalam Al-Quran Allah berbicara qalbu lebih dari 100 kali. Kenapa Allah berbicara tentang qalbu lebih dari 100 kali? Karena Allah mementingkan qalbu melebihi qalib penampilan fisik ini. Ketaatan yang zahir, celana, sarung, serban, rida, syawl, itu qalib yang Allah pandang qalbu. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari hiasi qalbu dengan nama-nama Allah. Kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersih mutlak, karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Wali mungkin juga belum tahu, tapi Allah selalu membuka harapan dan mengatakan, Inna Allaha tawwab. Allah itu menerima orang yang mengaku salah. Kita ini tidak dituntut untuk bersih mutlak. Kita cuma diminta, akuilah jika engkau salah. Sholat tadi tidak khusyuk, kita ngaku, ya Allah, aku berusaha khusyuk tapi aku tidak sanggup khusyuk. Engkaulah yang boleh khusyuk, ya Allah. Maka berikan kami pengenalan mengenai Engkau, ya Allah, sehingga rasa khusyuk itu muncul. Amin ya Rabbal alamin. Maka beragama jangan menyusahkan diri. Jangan kemudian mengatakan saya belum suci, saya ingin jadi orang suci dulu baru ganti kopiah. Tidak.
Suci di situ artinya berusaha untuk suci, bukan suci yang mutlak. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Allah sendiri juga. Bukanlah Ar-Razi yang membersihkan dirinya, bukanlah hamba membersihkan dirinya. Hamba minta dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna astaghfirullah. Jika seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih merasa berdosa padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci, kelompoknya lebih bersih, tarekatnya lebih tinggi? Kenapa ada orang merasa itu? Manhajnya paling dekat kepada Allah dan Rasul. Ini berbahaya. Ini bukan keruhanian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan jenggot dan celana orang, tidak sibuk dengan amalan-amalan orang. Beliau sibuk membenahi dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitar. Seandainya Rasulullah orang yang saklek, tidak suci, tidak boleh datang, maka jika ada orang yang mengotori masjid, pasti itu dibunuh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadis yang sering saya sampaikan, baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui, tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak apa? Mau buang bensin. Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini gak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Bau kan? Di saat dia asli mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang baik. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW kata, biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti, yang ingin memukul dapat tugas, ambil air satu gayung kamu siramkan. Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman, dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran bahwa tidak semua orang yang salah itu salah, tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk thalabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat, itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih dirimu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina. Ya, sepakat? Apalagi cuma beda pilihan politik. Beda dia sholat, kita sholat, dia tidak sholat, tidak boleh hina. Apalagi cuma beda coblosan. Ya. Tapi kewarasan rohani ini hilang beberapa tahun ini. Saya berharap jamaah kembali waras, ya, kembali kepada akal sehatnya.
ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran yang cerdas. Mau? Nanti kalau 2024 beda pilihan, siap untuk berbeda? Ya, jangan termakan lagi oleh hoax. Ya, siap? Insya Allah negeri ini diberkahi. Di saat semua negeri sedang hiruk pikuk menghadapi virus, alhamdulillah Allah masih izinkan kita berkumpul. Terima kasih kepada ulama, umara, pengurus masjid. Ya, semoga mereka diberkahi Allah dan mengizinkan kita semua. Suatu kali Nabi SAW berdoa, hadis sahih Bukhari, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau salam. Salamah bukan bahasa Arab, itu artinya bukan selamat. Salamah itu artinya terbebas dari keburukan dan aib. Apa arti salamah? Maka jika disebut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, assalam, Allah yang maha terbebas dari aib dan kekurangan. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku minta selamat di dalam dada. Apa itu? Ini Nabi yang minta. Jika Nabi meminta dadanya selamat, terbebas dari aib, terbebas dari keburukan-keburukan, maka kita lebih wajib membacanya. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu fikih, dalam ilmu fikih dianjurkan, disunnahkan, tapi secara ilmu hakikat, berdoa seperti ini wajib. Ya, berdoa meminta supaya Allah selamatkan isi dada. Sadar bahasa Arab, sadar. Kapan disadar bahasa Indonesia? Orang sadar. Tapi bahasa Indonesia sadar itu lawan daripada tidur atau mabuk, atau lawan daripada orang yang sudah lewat dari maksiat, dia sudah sadar. Tapi sadar dalam bahasa Arab, sadar, yasduru sadran, suduran, fahuwa sadirun wa dalika masduran. Sadara, bersumber. Sumber, di mana sumbernya? Di qalbu. Maka doa ini, ya Allah, aku memohon selamat di dalam sadarku, selamat di dalam qalbuku. Bacalah doa ini setiap selesai sholat. Ya, insya Allah sebelum wafat Allah angkat jadi walinya, kekasihnya. Amin ya Rabbal. Karena cara jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Hatta kepada anjing tidak boleh benci. Suatu kali ada seorang perempuan pelacur, ini pelacur. Mungkin ini profesi yang kita anggap paling hina, tapi ternyata pelacur ini meskipun dirinya dia lancurkan, di kolbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan, diambilkan air, dia suapkan kepada anjing. Kita katanya orang yang sujud 5 kali sehari, melihat anjing ditabrak. Di mana rahmat Allah di qalbu? Di mana rahmat Allah di qalbu? Karena wali Allah itu adalah hamba yang di qalbunya ada rahmatullah. Di qalbunya ada rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Hatta kepada semua kita kasih. Pohon-pohon kita kasih. Maka orang-orang yang merusak ekosistem alam semesta, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka harus dibayar. Yang sudah merusak ekosistem alam, bayar dengan menanam kembali. Tanam kembali di tempat yang lain. Jika memang sudah jadi tempat usaha, tanam di tempat yang lain. Jika tidak, maka Allah akan menyatakan perang kepada kita. Ya.
jadi kekasih Allah gampang susah. Coba perhatikan hadis ini. La yazalu abdi, hadis Bukhari. Senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil, tambahan ringan. Nawafil itu tambahan plus ringan. Hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau kita jatuh cinta, kita punya perhatian gak dengan orang yang kita cintai? Maka kita boleh artikan, hambaku beramal dengan amal-amal yang remeh, ringan menurut dia, tapi membuat aku punya perhatian cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku punya perhatian cinta kepadanya. Jika aku sudah cinta, aku ganti perangkat di dalam dirinya. Yang memandang bukan lagi matanya, yang mendengar bukan lagi telinganya, yang berkalam bukan lagi lisannya, yang berzikir bukan lagi qalbunya. Allah katakan, kuntu, akulah yang berkalam saat dia berkalam, akulah yang mendengar saat dia mendengar, akulah yang memandang saat dia memandang. Jangan bayangkan Allah itu galak, Allah itu asik. Rasulullah asik orangnya. Rasulullah itu asik, cuma sahabat yang suka. Rasulullah itu mudah senyum, kok tegak begini terus. Allah Akbar, beda, haram. Gak begitu Rasulullah. Rasulullah itu penyayang Rasulullah. Apa kata beliau? Aku kepada kalian seperti ayah kepada anak-anak. Ayah kepada anak ada masanya ngajar, ada masanya bermain-main, ada masanya berkasih sayang. Akrab Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jangankan kepada para sahabat, bahkan Rasulullah akrab dengan binatang-binatang yang kita remehkan. Suatu kali beliau sedang jalan-jalan di suatu kampung, tiba-tiba ada seekor onta datang, tersungkur sujud depan Nabi, menangis. Rasulullah bisa berbahasa, berbicara dengan semua bahasa. Maka Nabi faham apa yang dia katakan. Ternyata si onta curhat, wahai Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Aku dipaksa tuanku makan sedikit kerja banyak. Onta ya? Cuma saya, onta curhatnya cuma masalah kerja, onta curhatnya cuma masalah beban, onta curhatnya masalah makan. Maka hamba-hamba yang sudah berubah dari hewan, dia curhat cuma masalah dompet perut. Itu yang dia curhatkan kepada Allah. Dia bukan lagi hamba yang punya rohani hidup. Dia sudah menjadi karakter yang lain, bukan lagi karakter seorang manusia. Jadi kalau curhat kepada Allah, jangan curhat masalah dunia. Apa beda ente dengan onta? Allah sebelum kita dicipta sudah tahu masalah kita. Sudah atau belum? Terus untuk apa kita kasih tahu kepada Allah? Kalau doa minta keteguhan, bukan minta macam-macam. Ya Allah, berikan Al-Fatihah, As-Samad, lam yalid wa lam yulad, Al-Fatihah tidak ahad sampai. Jangan itu, kalau minta jangan ya Allah buat suami saya, itu biasa. Ya Allah banyakkan bini, itu biasa. Jangan itu yang diminta. Yang diminta bukan itu, ya Allah banyakkan rumah. Coba lihat Nabi mengajarkan doa, kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadah. Ya Allah, bantu aku berzikir. Gak minta banyak zikir, minta dibantu supaya bisa karena nama Allah sangat berat. Wa syukrika, bersyukur. Gak minta fulus, tapi kalau fulus sudah punya, bersyukur kan? Kalau harinya banyak, bersyukur. Banyak anak, dulu saya sendiri anak saya banyak. Nabi Adam itu senang melihat umatnya sekarang banyak yang sholat. Kata baginda Rasulullah SAW, "Inni katsirun bikumul ummah." Aku berbangga dengan umat yang lain karena umatku banyak. Jadi kita yang muwahhidin ini, yang cuma itu ini kurang membanggakan Rasul. Kayaknya ada yang nggak sepakat. Mohon maaf itu canda. Kembali ke Nabi tidak mengajarkan minta barang. Nabi mengajarkan tujuan. Tujuan kalau punya harta supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, bersyukur. Jangan minta hartanya takut lupa diri, mintalah syukurnya. Ya? Jangan minta ujian, minta sabar. Jangan minta perang, minta semangat jihad. Ini belum apa-apa udah minta perang. Ya? Sabar dong. Ada babnya. Ini ulama kita, guru-guru kita, kalau dia takut kepada Allah, dia tidak takut jihad. Tapi jihad itu ada tempat dan waktunya. Jangan bom saudara sendiri. Jangan hancurkan negeri sendiri. Itu namanya bukan jihad, namanya jahat. Ya, saya mengimbau kepada orang yang punya semangat jihad. Semangat aneh lebih besar daripada ente. Tapi itu saya paham. Saya kumpulkan. Nanti kita ledakan di saatnya. Di saat ada orang menyerang agama ini, di saat orang ingin mengganggu negara ini, baru kita keluarkan. Saya tahan-tahan. Marah kita asah dengan nama Allah. Kita asah dengan rindu kepada Rasulullah. Tenang. Semua kita ini pengen berjihad di jalan Allah. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan paling mulia?" Nabi mengatakan, "Mengingat Allah sebanyak-banyaknya." Baik kau lagi sholat, lagi zikir, lagi sedekah, hatta jihad. Ternyata orang berjihad kalau gak zikir, jihadnya kurang sempurna. Makanya banyak orang jihad niatnya tidak benar, mau menikahi 72 bidadari, ya salah. Sedikit itu bro, ya. Menikahi 72 bidadari itu sedikit. Ente kalau masuk surga 1000 aja sedikit. Terlalu rendah masuk surga, cuma urusan bainal hadisain antara dua paha. Itu terlalu hina ente masuk surga begitu. Mending dapat lokalisasi aja. Jihad bukan itu. Jihad lillahi kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Sebelum meninggikan kalimat Allah di sana, tinggikan dulu di dalam diri. Ini di hati pun berusaha ngasih sebungkus sudah berontak. Gimana mau berjuang? Tersinggung sedikit sudah pengen pecah. Beda paham sedikit buat kelompok baru. Antum tahu nggak kalau jihad itu pergesekannya lebih dahsyat daripada cuma beda-beda paham. Baru beda-beda yasinan, maka yasinan udah pecah. Baru beda cuma coblosan udah pecah. Baru beda maulid nggak maulidan sudah pecah. Orang lagi jihad nggak sempat mikirin itu. Semua bergerak cepat. Dan ini sudah dekat masanya. Negara-negara besar sudah kuat senjata baru, beli senjata maju. Kita masih maulidan. Nah, senjata kita justru di situ. Untuk apa antum? Ya, di dalam kain yang kuat, pakai anti peluru, tapi penakut. Untuk apa? Takut kita
kita hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, tapi berani nggak boleh juga berlebihan. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengajarkan ada cinta, ada takut. Cinta membuat orang berani. Benar nggak? Kalau cinta berani nembak sendiri. Khasyah, takut kepada Allah membuat orang kemudian tidak berani bergerak. Dua ini harus ada di qalbu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka PR kita ke depan adalah mempelajari ilmu qalbu. Kalau sudah masuk ke dalam qalbu, dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia akan terus. Qalbu itu di dalam lapisannya ada namanya fuad. Fuad ini bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, sesungguhnya sama wal basar, pendengaran, penglihatan, wal fuad dan fuad, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Sekedar qalbu belum bertanggung jawab, tapi kalau sudah jadi fuad, sudah jadi keputusan di hati, maka dia dipertanggungjawabkan. Ya, apa beda qalbu dengan fuad? Di qalbu banyak lintasan, banyak was-was. Tapi kalau fuad, pendirian kita. Ini dihisab, hati-hati. Ya, itu dihisab. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW, beliau mengatakan, ketika ada seseorang di antara sahabat tidak terkenal, tapi dia punya wiridnya salawatus salat, membersihkan isi qalbu. Apa kata beliau? Akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Jadi ahlul jannah, ahli surga, tak perlu bunuh orang. Mau jadi ahli surga, bersihkan dulu di sini. Di tempat yang lain ada sahabat ternyata belum terbukti setia. Seorang jawara, pendekar sakti, Sabtu bisa lawan 5 orang sekaligus. Saktinya bukan main, bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika malam hari dia berjuang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu ahli surga. Kata Nabi, tidak. Huwa ahlun finnar, dia masuk neraka. Sahabat kemudian ada yang mata-matai terus, wahai Rasulullah, sudah banyak orang kafir dibunuh olehnya. La finnar, dia masuk neraka. Ternyata malam hari musuh kalah. Dia terjatuh karena kakinya luka, badannya tertusuk, tapi tidak mati. Sakit tidak tertahankan. Akhirnya dia ambil belatinya, dia tusukkan di jantungnya. Mati su'ul khatimah. Ternyata orang ini qalbunya tidak selamat. Maka nanti dalam perjuangan, kalau qalbu belum selamat, siap-siap nanti ini terjadi kembali. Susah dikit ubah, tersinggung dikit ubah. Emang berjuang enak, ya? Emang antum kira bikin pesantren buat apakah pergerakan mudah? Gak mudah. Ada gesek-gesekan. Maklum kita manusia. Ini masa sudah dekat. Sudah siap belum? Belum. Sudah siapkan qalbunya. Niat kepada Allah, ya Allah, yang membolak-balik qalbu. Ya muqallibal, coba baca doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami dalam din Kau, agama, akhlak yang taat kepada Engkau. Itu kita minta. Sampai mati kita minta. Ya, coba diulang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Para sahabat meriwayatkan Rasulullah sering bersumpah dengan menyebut wa muqallibil qulub,
ada jasad dan ada ruh. Kalau kita punya orang tua, ada orang tua jasad dan ada orang tua ruh. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada abul arwah atau umul arwah dalam rangka untuk menjadi anak yang soleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berkomunikasi dengan abul arwah, bapak rohani, ini cuma istilah. Bapak, ibu rohani, itu dengan cara menyapanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan itu. Salam rindu atas engkau wahai ayah rohaniku. Bahkan boleh dibaca Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayah rohaniku Rasulullah SAW. Ya, gitu. Jadi sapa. Sebelum kita berbicara, sapa dulu. Dan adab kepada ayah rohani baginda Rasulullah SAW. Sapalah. Sapalah setiap hari, setiap saat, setiap masuk ke setempat, apalagi masuk ke masjid-masjid. Ya, masuk masjid baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Pulang ke rumah, undang nur Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Undang nur masuk ke rumah supaya rumah tidak panas. Kalau kita membakar, kita ingat ada Rasul, cahayanya masuk, kita malu kepada Rasulullah marah-marah kepada istri. Kita malu tengkar, kita malu berbuat jorok. Kalau sudah mengucapkan salam ke dalam ruangan, ucapkan salam kepada dia. Ya. Ini duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya tidak ada pertanyaan atau apa. Saya datang dari Jawa dan Cinta hanya untuk Bu ya. Karena saya memang benar-benar Bu ya. Alhamdulillah 90% lebih di YouTube, di story itu memang Bu ya terus. Hanya itu saja Bu ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan. Ini maksud kalbu min baitullah. Apa maksudnya ini? Ada ungkapan ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian qalbu, tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis, jangan katakan hadis. Ya. Ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang apa yang mendirikan sholat, bayar zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki ada bangunan gereja menjadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid, mesti ada kubahnya. Dulu Nabi buat masjid Nabawi tanpa kubah, karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya. Jadi yang masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi qalbunya tidak sujud. Maka tempat qalbu sujud ini juga harus diketahui. Ya. Di bagian manakah qalbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia qalbunya, maka dia akan sadar qalbul mu'min baitullah. Masjid hakiki itu ada di qalbu. Itulah sebabnya
Malaikat itu datang bukan ke bangunannya seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Ya, kolbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fiha ismuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap kolbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, kolbunya masjid. Kolbu kita sudah jadi masjid belum hari ini? Belum ya? Sudah menjadi rumah Facebook? Sudah menjadi sampah WhatsApp? Apalagi? Sudah menjadi gudang Instagram? Kapan kolbu ini menjadi masjid? Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya. Maka belajarlah zikir kolbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsi. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 205. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Allah. Katakan Allah. Itulah pentingnya belajar zikrullah. Itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi muridnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, guru saya selaku peserta sholat belum benar-benar mengucapkan ilahi termasuk guru. Lalu setelah salam, ilahi anta jangankan itu bapak bilang gorengan. Saya mau makan gorengan, boleh tidak? Yang penting jangan salah takbir ya. Tapi kalau Allah Akbar mau beli gorengan, ilahi duren maksudnya itu bermasalah Pak ya. Tapi kalau sebelum takbir bebas. Namun hamba yang sudah kolbunya menjadi masjid, kita kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan terbaikmu ketika ke masjid. Perhiasan kolbu adalah nama-nama Allah. Maka sebelum bertakbir, penuhi kolbu dengan nama Allah. Makanya guru bapak tadi, sebelum dia takbir, dia luruskan, dia buang selain nama Allah. Dia katakan, ilahi anta maksudi ya Allah. Jika ada di kolbuku selain nama engkau bersihkan, cukup engkau saja. Jika ada kehendak-kehendak ingin khusyuk, ingin sakti, ingin hebat, tolong luruskan, jadikan hanya ridhomu menjadi tujuan. Itu maksud beliau. Selama tidak dibaca dalam sholat, tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau dibaca setelah takbir. Ya, ada yang baca ilahi maksudnya setelah takbir. Saya bilang ente yang bid'ah. Ya. Terus setelah ada sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat sudah selesai belum? Boleh guling-guling nggak? Boleh baca-baca nggak? Boleh dengerin YouTube saya? Kalau cuma begini, boleh nggak? Oh, kalau yang akhwat, nggak benar. Boleh nggak bedak-bedak tapi assalamualaikum? Ini nggak ada masalah. Adapun beliau begitu, karena Nabi dulu pernah setiap selesai sholat, beliau minta ampun kepada Allah. Karena Nabi tidak punya dosa, maka beliau tidak memegang apa-apa. Beliau cuma merasa berdosa. Karena merasa kurang cukup bersyukur. Kalau kita ini banyak dosa, mulai dari otaknya yang jorok, dan jorok kan hari ini. Tuh, jujur lah, walaupun kepalanya pakai sompok, dalamnya jorok. Saya sama. Otak saya ini sama kotornya dengan otak. Cuma bedanya Allah pertemukan saya guru-guru yang mengajarkan cara mengklaimnya, membersihkannya. Jadi kalau mau sholat terasa nikmat lah. Kita mau makan, piring kotor, bisa makan. Kita mau makan, di baju ada bisa makan. Mau ketemu Allah, Allah menyajikan makanan namanya sholat.
Di kolbu ada enek hasad, ada tai sombong. Gimana kolbu akan menyantap nama Allah? Tidak bisa. Maka sebelum sholat bersihkan kolbu, setelah sholat bersihkan kembali kolbu. Dengan cara kita hanya mampu berusaha istighfar, Allah lah yang membersihkannya. Ya. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam ta'zim, salam hormat Ustaz. Pertanyaan dari saya mengenai Al-Quran Ustaz. Jadi ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat." Jadi bagaimana cara agar ketika kita baca Quran itu nikmat? Karena kalau saya sering mendengar ceramah Ustaz itu tentang bagaimana cara bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yang terakhir, kemudian mohon izin saya mau dengar, karena kalau kita biasanya ada nanti kalau di akhirat akan ada ataupun bisa dibilang hari ditampakkan kesalahan. Itu gimana pandangan ataupun dari Islam kita ketika kita yang sebagai pendosa ini, bagaimana cara motivasi yang terbaik bagi diri kita? Kadang-kadang kita yang sebagai anak-anak muda untuk melakukan kebaikan selalu dibantui dengan bagaimana kesalahan-kesalahan itu di belakang. Bagaimana mau bicara Ustaz? Assalamualaikum. Salam. Supaya tertarik membaca WA, kenali dulu siapa yang ngirim WA. Supaya menarik membaca message, kenali dulu siapa yang mengirim message. Kalau yang mengirim si dia yang kita cinta, walaupun beberapa tahun yang lalu dibuka, dibalasnya asik gak balasnya. Tahu-tahu balas sudah 2 jam. Ya, begitulah orang yang sudah cinta kepada Allah. Maka tahu-tahu baca Quran sudah 3 jam. Tahu-tahu baca Quran sudah tamat. Kalau sudah kenal kepada Allah yang menurunkan. Tapi kenal kepada Allah, semakin engkau mengenalinya, semakin engkau menyadari betapa engkau tidak dapat mengenalnya. Karena dia sangat-sangat luas, dia sangat-sangat hebat. Semakin kita mengenalinya, semakin kita sadar, aku tidak sanggup mengenal dirimu ya Allah. Hanya engkau yang mampu mengenal dirimu. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Kita sama-sama muda, cuma beda umur. Saya sudah kepala 3 ya. Kalau 35 itu kepala 3 berapa? 3 ya. Tak lagi 36. Emang antum kira saya nggak pernah dosa? Saya punya dosa. Dosa ke orang tua, dosa ke teman, dosa hati, dosa mata, dosa semua. Nggak ada di badan saya ini kecuali di situ ada dosa. Tapi syaitan punya was-was. Nama syaitannya Al-Khannas. Kata si Khannas, ngapain kamu tobat? Besok juga masih ada. Itu si Khannas. Kalau kita paham, Khannas ini sudah berbohong, sudah sombong, tahu apa dia takdir masa depan. Si Khannas bilang, ngapain kamu masih lagi besok masih? Berarti dia bisa akan tahu besok terjadi. Jangan tertipu. Seorang mukmin menganggap umurnya ya hari ini. Walaupun kita punya planning setahun ke depan, sebulan ke depan, 7 tahun ke depan, tapi umur seorang mukmin hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia tobat, karena dia nggak tahu setelah ini masih bisa tobat atau tidak. Jadi tobat nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti diulang lagi? Itu urusan takdir masa depan. Takdir ente hari ini, pilih takdir tobat atau putus asa. Takdir bisa dipilih. Namanya kasab, usaha. Sebatas itu kita bisa memilih. Selebihnya itu pilihan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai. Mungkin kalau Allah berkehendak kepada hambanya menurunkan
ada baiknya. Ya, jadi kalau kita merasa masalah itu, tentu kan masih muda, ya. Ini yang tua-tuanya maksiatnya lebih besar dari antum. Ini mau soleh, kalian cuma maksiat 2-3 kali, ngicip-ngicip. Ini maksiatnya banyak, tersimpan dari kelopak matanya, hidungnya, wajah ini bisa nyimpan memori. Kalau dibuka semuanya kan gelap. Ya. Maka kata Ibnu Athaillah Iskandari, orang hebat kasyaf itu bukan yang bisa membaca maksiat di tubuh orang, tapi dia bisa membaca di tubuh dirinya. Orang maju itu bukan yang putus asa karena masa lalunya, tapi dia berpikir baik untuk masa depannya. Maka tobat detik ini juga sadari kesalahan kita detik ini juga. Ya, Wallahu a'lam. Siapa tahu ada yang pulang di sini meninggal, tobat sekarang. Tapi saya minta umur kita dipanjangkan, karena kita ingin berjuang sampai akhir zaman, sampai Imam Al-Mahdi muncul di muka bumi. Semoga Allah takdirkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Berjuang bersamanya, bertempur bersamanya, tidak gampang tersinggung, mudah memaafkan orang, berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan beliau di Banjarmasin mentalkin atau menghadiahkan zikir tahlil pada para jamaah. Kami juga di sini banyak yang berzikir dan tidak mendapatkan musik yang benar dan itu. Kami juga ingin mendapat urusan tentang bagaimana cara mencari musik yang benar. Pertama. Yang kedua, kami ingin kepada mulia ini, karena bagaimanapun zikir yang baik dilakukan tanpa mengenal nama roh pribadi untuk diri, mungkin akan nyasar entah kemana. Kiranya bagaimana caranya mulia memberikan jawaban kepada kami untuk mencari mursyid atau siapa saja yang bisa memberikan jalan kami untuk menemukan nama roh diri. Maka sebagai terakhir mungkin sangat samper bahwa ini zaman Imam Mahdi telah banyak dinyatakan telah berada, bahwa saat ini saya ingin zikir biar walaupun melalui YouTube, tapi selalu berkhidmat kepada dia juga dan kepada guru lainnya. Menurut para ulama atau pendapat punya, jika kita mengikuti kajian seorang guru atau yang berada di YouTube ya, kali atau di media sosial lainnya secara utuh, tidak tertinggal sedikit pun dari ketikan kalimatnya pada satu majelis tertentu, apakah sah zikir kita itu mengikuti aliran itu misalnya, karena kita yakin bahwa aliran itu benar dan sesuai dengan kajian. Kita punya kitab sendiri yang sama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ruh, bermursyid, dapat talqin, itu semua hak dari Allah. Jika memang kita dapat haknya, maka Allah mudahkan bertemu guru-gurunya. Ya, maka mohonlah kepada Allah supaya Allah memudahkan kita. Ya, yang penting jangan jauh-jauh dari kekasih-kekasih Allah. Dan yang kedua, mengenai berguru lewat online. Di zaman dulu ada berguru lewat risalah. Guru dari guru kami, Syekh Yasin Al-Fadani, berguru kepada Sayyid Ahmad Al-Ghumari lewat risalah. Sebelum bertemu beliau pakai surat dulu, lalu diijazahkan lewat risalah. Lalu Allah takdirkan mereka bertemu. Jadi melihat yang di Facebook, yang di YouTube, selama itu utuh, maka itu sah mewakili murasalah, tukar surat menyurat dulu. Dulu sosial medianya surat, sekarang sosial medianya YouTube. Namun tentu kekuatannya tidak sekuat kita hadir. Allah Maha Baik. Meskipun demikian,
Meskipun rekaman, banyak juga yang bergetar kalbunya, karena rekaman itu menyimpan energi. Siapa yang kalbunya mencari, pasti menemukan rasanya. Ya, saya pun kalau nonton itu sendiri, saya juga bukan diri saya, Pak. Saya juga nangis lagi. Makanya dia nggak berani nonton, takut nangis mulu. Ya, ada orang tunjuk ini siapa ini yang pura-pura nonton. Jadi sah, namun berguru secara on. Dan siapapun yang hadir, jika niat berguru, insya Allah diterima sebagai murid. Kirim Fatihah untuk Nabi dan guru-guru kita semua. Walaupun satu huruf dia mengajar, apalagi guru yang mengajarkan cara berzikir, cara mengenalnya, cara mengenal kekasihnya. Itulah guru sebenar-benar guru. Dan guru itu tidak sendiri. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, guru itu tidak sendiri. Rasulullah memerintahkan Mu'az, Ali,